Usaha keras Yacine Adli akan mengubah pikiran Stefano Pioli, seperti yang dilakukan oleh Andrea Pirlo kepada Ancelotti. Pandit Italia Luca Serafini mengatakan Yacine Adli akan mengubah pikiran Pioli seperti yang Andrea Pirlo lakukan terhadap Ancelotti. Yacine Adli telah tampil sebagai starter dalam 2 pertandingan terakhir AC Milan dan kini akan bersaing dengan Tommaso Pobega untuk memperebutkan salah satu tempat di lini tengah saat menghadapi Borussia Dortmund di Liga Champions. Pemain asal Prancis ini telah membuktikan dirinya sebagai seorang gelandang yang memiliki insting serangan yang kuat, yang terlihat jelas saat menghadapi Cagliari dan Lazio. Menurut scout Seven Calcio di Twitter, Yacine Adli kini masuk ke dalam 5 besar pemain AC Milan dalam hal umpan ke sepertiga akhir lapangan. Salah satu contoh yang mencolok adalah pada gol pertama dalam pertandingan melawan Lazio, di mana ia memberikan umpan kepada Tijani Reinders di antara lini pertahanan, yang kemudian mengirimkan bola kepada Rafael Leao. Meskipun penampilan Adli agak goyah saat melawan Lazio, namun ia membaik di babak kedua dan membuat Luca Serafini membandingkannya dengan Andrea Pirlo. Ketika berbicara di Milan TV, Serafini menyatakan keyakinannya bahwa pemain berusia 23 tahun ini memiliki potensi untuk mengubah pandangan pelatih seperti yang pernah dilakukan oleh Andrea Pirlo di masa lalu terhadap Ancelotti. Pelatih Stefano Pioli juga memuji penampilan Yacine Adli yang mendapat standing ovation dari fans AC Milan di San Siro dengan menganggapnya sebagai salah satu pemain pilihan pertama saat ini. Saat ini pun Yacine Adli tengah melakukan latihan tak biasa. Hal itu disebabkan karena dirinya dikritik terlalu krempeng. Buntut dari Yacine Adli yang dikritik krempeng membuat AC Milan gelar latihan yang tak biasa menjelang berlaga di Liga Champions. Yacine Adli baru-baru ini menjadi sorotan setelah dikritik memiliki fisik kurang mumpuni dalam laga AC Milan versus Cagliari di lanjutan Liga Italia. Di media sosial, gelandang asal Prancis tersebut dibandingkan dengan Rade Krunic yang memiliki tubuh berisi sehingga tampil bagus terutama dalam distribusi bola. Sementara itu jelang laga melawan Borussia Dortmund di Liga Champions, AC Milan tampak gencar melakukan latihan di gym. Dilansir dari situs resmi Milan, tim besutan Stefano Pioli itu melakukan sesi latihan di gym setelah mengalahkan Lazio di pertandingan sebelumnya di Liga Italia. Para starter termasuk Yacine Adli di laga kontra Lazio kala itu melakukan latihan pemulihan, sementara latihan normal akan berlangsung esok hari. Belum diketahui apakah Adli bakal kembali mendapat kepercayaan dari Pioli untuk turun sebagai starter di laga Liga Champions mendatang. Pasalnya dalam 2 pertandingan terakhir, mantan pemain Paris Saint-Germain itu turun sebagai starter meski tak bermain penuh selama 90 menit. Kesempatan Yacine Adli turun sebagai starter tak lain dan tak bukan karena Ismail Benacer dan Rade Krunic yang cedera serta harus absen di beberapa laga AC Milan. Sebelumnya Adli memang jarang diturunkan Pioli dalam beberapa pertandingan, meski telah bergabung dengan Rossoneri pada Agustus 2021 lalu. Seperti diketahui, Yacine Adli menjadi salah satu pemain AC Milan yang terpinggirkan sejak bergabung ke San Siro pada musim panas 2021 lalu. Tercatat selama karirnya di San Siro, Adli hanya mampu mengkoleksi 8 penampilan saja bersama klub yang akrab dijuluki Rossoneri itu. Padahal ketika masih membela Bordeaux, Adli tampil cukup baik dengan mengoleksi 6 gol serta 18 assist dari total 104 pertandingan. Namun karena Ismail Benacer dan Rade Krunic diterpa cedera, Yacine Adli mendapatkan kesempatan untuk turun beraksi bersama AC Milan dalam beberapa kesempatan. Pada pertandingan menjelang Liga Champions, gelandang berdarah Prancis ini berhasil mencatatkan 2 penampilan ketika melawan Cagliari dan Lazio. Terbaru Adli menjadi bagian AC Milan pada kemenangan Lazio dengan skor 2-0. Ia turun sebagai starter hingga akhirnya digantikan pada menit ke-69 oleh Tommaso Pobega.
Di laga tersebut, Stefano Pioli melontarkan pujian kepada Adli yang tampil cukup baik menggantikan Ismail Bennacer dan Rade Krunic. Sementara itu patut disaksikan kiprah Yacine Adli di laga selanjutnya. Apakah ia masih mendapat kepercayaan Pioli untuk menjadi starter di laga melawan Borussia Dortmund di Liga Champions 2023-2024? Sementara itu, Ruben Loftus-Cheek bakal absen di 2 laga berikutnya. Ruben Loftus-Cheek disebut akan absen di 2 pertandingan berikutnya karena cedera. Gelandang Rossoneri itu harus meninggalkan pertandingan antara AC Milan dan Lazio setelah hanya bermain selama 29 menit di lapangan. Mantan pemain Chelsea itu menjadi pemain penting bagi tim asuhan Stefano Pioli di awal musim ini, dan cederanya tentu menjadi pukulan telak. Rade Krunic dan Ismail Bennacer sudah masuk daftar cedera dan lini tengahnya sedikit tipis saat ini. Menurut Gianluca Di Marzio, cedera lutut membuat Loftus-Cheek akan absen dalam pertandingan melawan Borussia Dortmund dan Genoa pekan depan. Tes akan dilakukan besok untuk mengetahui sejauh mana cederanya. Yunus Musa kemungkinan akan menggantikan Loftus-Cheek di kedua pertandingan ini. Dan sebagai hasilnya, Yacine Adli bisa menjadi starter lagi pada hari Rabu. Ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah bagi AC Milan, tetapi mereka membutuhkan 3 poin setelah bermain imbang pada pertandingan pertama di UCL. Selain itu, lini serang AC Milan disebut setara dengan Manchester City. Lini serang AC Milan disebut setara dengan Manchester City. Akankah hal itu menjadi kunci raih gelar ke-8 Liga Champions? AC Milan memaksimalkan bursa transfer musim panas 2023 untuk memperkuat barisan depan demi mendapatkan hasil positif di Liga Champions. Beberapa pemain depan yang berhasil didatangkan AC Milan adalah Samuel Chukwueze, Christian Pulisic, Noah Okafor, dan Luka Jovic. Sejak mendatangkan 4 pemain di atas, AC Milan hanya baru menelan 1 kali kekalahan dari 8 pertandingan yang dijalani di Liga Italia. Rossoneri julukan AC Milan juga belum terkalahkan di Liga Champions, mengingat laga melawan Newcastle berakhir dengan skor kacamata 0-0. Catatan itu lantas membuat jurnalis Sky Sport Fabio Caressa menyebutkan jika AC Milan tidak asal-asalan dalam mendatangkan pemain. Dengan kata lain, AC Milan telah memiliki visi yang jelas untuk mendatangkan pemain pada bursa transfer musim lalu. Bahkan Fabio Caressa mengungkapkan apabila tingkat keberhasilan AC Milan sama persis dengan yang dilakukan oleh Manchester City. Fabio Caressa juga menitik beratkan keberhasilan Christian Pulisic dan Noah Okafor dalam mencetak gol untuk membawa AC Milan menang atas Lazio pada pekan ke-7 Liga Italia. Lantas apa yang membuat Fabio Caressa menyamakan AC Milan dengan Manchester City sehingga Rossoneri diprediksi bisa menggondol trofi Liga Champions yang ke-8? Fabio Caressa menyebutkan jika gol yang dicetak oleh Christian Pulisic dan Noah Okafor ke gawang Lazio bukanlah hal yang biasa saja. Menurutnya, ada faktor pendukung yang mempengaruhi terciptanya expected goal milik AC Milan sangat tinggi. Terbukti, gol Pulisic dan Okafor yang membuat AC Milan menang atas Lazio tercipta dengan skema yang hampir mirip. Dapat terlihat skema yang dimaksudkan adalah Rafael Leao menusuk dari sisi kanan pertahanan Lazio, dilanjutkan dengan cutback baik kepada Pulisic atau Okafor. Situasi di atas salah satu alasan Fabio Caressa menyamakan kualitas AC Milan dengan Manchester City.